Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Ghazi Abrar dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM. Apa sih itu HAM? HAM itu merupakan suatu hukum normatif yang didapatkan manusia, yang didapatkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu ciri HAM, yaitu hakiki. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri HAM hakiki itu? Ciri-ciri HAM hakiki itu maksudnya setiap manusia itu telah mendapatkan hak asasi manusianya sejak lahir, bahkan saat masih dalam kandungan. Nah, ini juga dapat diartikan bahwa ini merupakan HAM itu merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang instrumen HAM. Sebelum itu, saya akan memberitahu apa sih itu instrumen HAM. Instrumen HAM itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk melindungi HAM, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang instrumen HAM pasal 28A sampai pasal 28C. Nah, ini buku undang-undangnya yang sudah diamandemen. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasal 28A, 28B, dan 28C. Pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, di sini bermaksud berarti setiap orang itu mendapatkan hak untuk hidup dan dia juga berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan cara bekerja untuk mendapatkan makan. Nah, pasal 28B berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2-nya berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini berarti setiap orang itu berhak untuk membentuk keluarga, berhak untuk menikah. Nah, namun jika mereka sudah mempunyai anak itu juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang berarti orang tua harus memberikan kasih sayang pada anak tersebut. Nah, pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, di sini berarti orang itu berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya dan berhak atas mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan dasarnya tadi. Nah, juga setiap orang berhak menuntut apabila terjadi pelanggaran HAM terhadapnya. Nah, gitu menurut saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan agar pelanggaran HAM tidak terjadi. Menurut saya ada 3 cara agar upaya pelanggaran HAM tidak terjadi. Yang pertama, pastinya kita mengetahui dulu apa sih itu HAM, apa sih hukumannya jika kita melanggar HAM. Nah, dan kedua, setelah kita mengetahui itu, diharapkan kita dapat meningkatkan HAM dalam diri kita dengan cara berbuat kebaikan. Nah, setelah itu yang tidak kalah penting dan sangat penting itu adalah persatuan dan kesatuan yang menimbulkan sikap toleransi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.